Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Agustin Neliana Putri akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perbedaan makna bahasa Indonesia Melayu dalam ranah kehidupan sosial masyarakat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kemahiran bahasa Indonesia. Di sini, saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang penelitian saya yang berjudul Perbedaan Makna Bahasa Indonesia Melayu dalam Ranah Kehidupan Sosial Masyarakat. Bahasa Melayu merupakan cikal bakal terciptanya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Melayu berkembang sejak zaman penjajahan oleh kolonial saat itu. Pada zaman kolonial, terjadi penghubungan bahasa yang bertujuan untuk kepentingan dagang para pendatang, dan bahasa Melayu dikenal jauh lebih luas daripada bahasa daerah. Pada masa perdagangan, bahasa Melayu menjadi bahasa paling tinggi sebab sering dipakai sebagai bahasa umum dalam perdagangan. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia pada saat peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, perkembangan bahasa Indonesia itu berkembang secara perlahan tapi pasti. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan ejaan tahun 1901 sampai pada sekarang. Di samping keterkaitan antara bahasa Indonesia dan Melayu, terdapat perbedaan yang terlihat antara keduanya, yaitu pada pengucapan serta pemilihan kata atau kalimatnya, bahkan sampai pada perbedaan makna. Dalam negara Indonesia, juga tak sedikit wilayah yang sampai sekarang bahasa ibunya masih menggunakan bahasa Melayu. Tak banyak pula dari mereka yang tetap bisa bersosialisasi dengan baik, meskipun sedikit dari mereka yang tak mengerti makna masing-masing dari pengucap. Hal itu akan membuat kita bisa saja menyalahpahami makna kosakata mereka. Dalam hal perbedaan kata dan makna, juga bisa membawa sebuah pertikaian antara dua bangsa serumpun ini, sehingga berakibat terjadinya perpecahan nilai kekerabatan di antara keduanya. Jika hal ini tak segera diatasi, maka akan menjadi masalah yang membesar dan berpengaruh pada kehidupan sosial serta negara, dan berakibat saling membuli, menjelekkan, menghina, dan bahkan saling membenci. Menurut Khair, dalam kajian linguistik umum bahasa, baik sebagai language atau lang, lazim didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau alat interaksi sosial. Menurut Khair, di antara beberapa kata antara bahasa Indonesia dan Melayu memiliki kesamaan. Akan tetapi, kesamaan itu belum tentu juga memiliki kesamaan makna. Mengerti bahasanya belum tentu juga mengerti makna yang dibawa oleh bahasa itu. Prijana dalam pidatonya di acara Kongres Bahasa Indonesia pada 1954 di Medan mengatakan bahwa bahasa Indonesia tumbuh dari bahasa Melayu. Tetapi bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Melayu. Bahkan, bahasa Indonesia bukan sama, tetapi bukan pula berlainan juga dengan bahasa Melayu. Adapun menurut Alwi dalam Sugono dan Abdul Rozak, ada beberapa fungsi bahasa daerah, yaitu sebagai lambang kedaerahan, sebagai lambang identitas daerah, alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah, sarana pendukung kebudayaan daerah, dan sebagai pendukung sastra daerah. Antara bahasa Indonesia dan Melayu, keduanya sama-sama merupakan bahasa yang baku. Perbedaan antara kedua bahasa tersebut tidak seperti dengan bahasa-bahasa lain. Antara bahasa Indonesia dan Melayu, keduanya tidak ada perbedaan yang begitu banyak.
beberapa pokok penting perbedaan antara bahasa Indonesia dan Melayu yaitu sebagai berikut. 1. Perbedaan ejaan. 2. Perbedaan kosakata. 3. Kata-kata yang memiliki makna berbeda. Berikut penjelasan singkatnya. Pertama, perbedaan ejaan. Sebelum tahun 1972, di Malaysia, ejaan CH tetap menggunakan CH, sedangkan di Indonesia menggunakan TC. Contoh, Malaysia cap dan Indonesia tejab. Setelah diperkenalkan buku ejaan yang disempurnakan di tahun yang sama, keduanya resmi menggunakan istilah cap, tanpa menggunakan tambahan kata CH ataupun TJ di depannya. Kedua, perbedaan kosakata. Berikut beberapa contoh perbedaan kosakata dua bahasa. Dalam bahasa Malaysia menggunakan kata cabaran, sedangkan dalam bahasa Indonesia menggunakan kosakata tantangan. Dalam bahasa Malaysia menggunakan kosakata bilik, sedangkan dalam bahasa Indonesia menggunakan kosakata kamar. Dalam bahasa Malaysia menggunakan kosakata kedai, dalam bahasa Indonesia menggunakan kosakata toko. Dalam bahasa Melayu menggunakan kosakata kereta, dalam bahasa Indonesia menggunakan kosakata mobil. Dalam bahasa Melayu menggunakan kosakata kerana, dalam bahasa Indonesia menggunakan kosakata karena. Ketiga, kata-kata yang memiliki makna berbeda. Selain perbedaan kosakata, kedua bahasa ini juga memiliki perbedaan dalam kata-katanya. Hal inilah yang mungkin dapat memicu sebuah kesalahpahaman antara dua penutur bahasa tersebut. Jika kedua penutur bahasa ini menjadi satu kelompok dalam perbedaan itu tak segera diatasi, maka akan memicu kesalahpahaman dalam masyarakat. Berikut beberapa contohnya. Perkataan bercinta dalam makna Melayu memiliki arti menyatakan kasih sayang. Dalam makna Indonesia memiliki arti sebuah hubungan seksual. Perkataan butuh atau butoh dalam bahasa Melayu memiliki makna alat kelamin laki-laki, sedangkan dalam bahasa Indonesia memiliki makna perlu. Perkataan gampang dalam bahasa Melayu memiliki makna anak di luar nikah, sedangkan dalam bahasa Indonesia memiliki makna mudah. Perkataan percuma dalam bahasa Melayu memiliki makna cuma-cuma atau gratis, sedangkan dalam bahasa Indonesia memiliki makna sia-sia atau tidak berguna. Perbedaan makna kata inilah yang menjadikan timbulnya pertikaian antara dua bangsa serumpun ini, sehingga terjadi pelunturan nilai seduluran atau kekeluargaan antara dua negara tersebut. Jika warga Malaysia dan warga Indonesia bertemu dalam satu golongan masyarakat, maka peluang terjadinya kesalahpahaman serta kegaduhan yang mungkin cukup serius. Jika hal ini tak segera diatasi, maka akan terjadi hal saling mengejek, membenci, menjelekkan satu sama lain, dan sebagainya. Berikut sedikit penjelasan saya mengenai perbedaan makna bahasa Indonesia Melayu dalam ranah sosial masyarakat. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.